Wong CPT, cerita horor dari Desa Gaib Jepit Kulon Progo DIY. Namaku Ardi, 28 tahun, seorang fotografer amatir yang suka menjelajah desa-desa tua di Jawa. Awalnya, semua hanya untuk hobi, sampai aku mendengar rumor tentang sebuah desa gaib bernama Cepit yang muncul dan menghilang di perbukitan menoreh. Orang bilang, desa itu rapi, penduduknya ramah, tapi mereka bukan manusia seperti kita. Bagian satu jalan yang tidak ada di peta. Hari itu hampir maghrib ketika aku memutuskan pulang. Kamera di leher, ransel di punggung. Aku menyusuri jalan tanah yang seharusnya mengarah ke parkiran. Tapi setelah 15 menit, jalan itu memecah dua. Padahal tadi hanya satu garis lurus. Di kiri tampak jalan tanah kecil menurun, diapit dua pohon pinus. Dan dari arah itulah aku mencium bau melati sangat kuat wangi, aneh yang tidak seharusnya ada di hutan. Dan aku mendengar suara gamelan kecil, sayup-sayup, seperti ada pesta desa. Tanpa pikir panjang, aku mengikuti suara itu. Bagian dua desa yang terlalu bersih. Jalan kecil itu membawaku pada sebuah desa yang terlalu sempurna. Rumah-rumah joglo berdiri rapi, lantainya mengilap seperti baru dipel. Tidak ada debu sama sekali. Tidak ada mencit, ayam, atau suara jangkrik. Sunyi, tapi tidak kosong. Lalu seseorang muncul dari dalam rumah terdekat. Seorang perempuan muda memakai kebaya hijau. Kulitnya pucat, sangat pucat. Tapi ia tersenyum hangat. Mampir mawon, mas. Panjenengan kesasar niku. Aku tidak menjawab. Sesuatu pada matanya membuatku merinding. Tatapannya seperti melihat lewat kepalaku bukan ke mataku. Dari kejauhan, beberapa warga lain muncul. Laki-laki berpakaian lurik, perempuan berkebaya. Anak-anak berlari pelan. Semua tersenyum. Senyum yang tidak berubah ekspresinya. Senyum yang terlalu seragam. Mereka bergerak dengan ritme yang sama lambatnya, seperti meniru manusia. Kuloti yang cepit, monggo pinara, sampun adus bisi. Mas, terdengar sangat ramah, sangat sopan, tapi kosong. Bagian tiga tah yang tidak pernah dingin. Perempuan berkebaya hijau itu mengajakku masuk ke rumahnya. Rumahnya indah, terlalu indah. Lantainya bersih seperti baru dipel. Tidak ada satu butir debu pun. Ia menyuguhkan secangkir teh panas. Aku memegang cangkir itu dan merinding. Tehnya tetap panas, bahkan setelah beberapa menit. Tidak ada asap, tidak ada aroma daun teh. Seperti air panas tanpa waktu. Ia berdiri di depanku, memandangku tanpa berkedip. Panjenengan, pi, betah meriki. Aku hanya mengangguk kecil. Kemudian aku melihat sesuatu. Di balik pintu belakang, ada bayangan tinggi bergerak perlahan. Bukan manusia. Gerakannya terlalu halus, terlalu mulus, seperti meluncur. Dan perempuan itu ikut menoleh. Senyumnya menghilang. Sampun, meripat panjenengan madosi sing botan-botan. Suaranya berubah lirih, bukan memperingatkan. Lebih seperti kecewa. Bagian 4 warga yang tidak berkedip. Aku keluar rumah, dan desa itu berubah. Semua warga berdiri di depan rumah masing-masing, menghadapku, tidak berkedip, tidak bergerak. Wajah mereka tersenyum tapi mata mereka kosong. Anak kecil yang tadi kulihat berlari kini berdiri tegak, kepalanya agak miring. Seorang lelaki setengah baya maju satu langkah. Sampun dangu panjenengan mlebet mriki. Aku menelan ludah. Saya cuma mau pulang. Pria itu menatapku lama. Senyumnya perlahan melebar, terlalu lebar untuk wajah manusia. Pulang. Ten mriki mawon, mas. Wong Cepit kersan betah karo panjenengan. Bagian 5 Mbah Kinasih. Langit tiba-tiba gelap, kabut turun. Dan dari ujung jalan desa, seseorang berjalan pelan membawa lampu teplok. Lampunya redup. Sinarnya hanya menerangi 1 meter di sekitarnya. Seorang perempuan tua, kerudung putih panjang, tubuhnya kurus kering, kepalanya sedikit menunduk, wajahnya tidak jelas terlihat. Tapi aku mencium aroma melati sangat kuat, menusuk sekali. Penduduk desa langsung menunduk. Perempuan itu Mbah Kinasih berhenti tepat di depan wajahku. Napasnya dingin, sangat dingin, seperti udara dari dalam gua. Ia mengangkat tangannya perlahan dan menyentuh bahuku. Seketika jantungku berhenti sepersekian detik. Wes,
bawamu duduk KN. Suara itu parau, tapi gemanya seperti dua suara, bersamaan suara perempuan dan suara jauh dari bawah tanah. Ia lalu membalikkan badan dan melangkah ke arah hutan. Lampu teploknya bergoyang. Aku tahu aku harus mengikuti. Bagian 6 jalan keluar. Aku berjalan di belakang Mbah Kinasih. Desa Cepit kini terlihat dari sudut mataku, tapi tidak berbentuk lagi seperti desa. Rumah-rumah joglo menjadi bayangan samar. Penduduknya berdiri diam tanpa wajah. Beberapa berjalan mundur. Gerakannya patah-patah seperti boneka kayu. Ketika aku menoleh kembali, rumah-rumah itu berubah menjadi rumpun bambu yang rapat. Hanya bambu. Tidak ada desa. Tidak ada penduduk. Tidak ada kebaya hijau. Kabut perlahan menghilang. Aku berdiri di hutan pinus, tepat di jalur pendakian. Cahaya ponselku muncul kembali. Jam di HP menunjukkan jam 3:14 pagi. Padahal aku masuk desa itu sekitar jam 17:40. Bagian 7 yang mengikuti pulang. Ketika aku turun ke parkiran, penjaga wisata bertanya, "Mas tadi dari mana?" "Wong saya nyari Mas jam 7 malam. Mobil Mas masih di sini tapi Mas hilang." Aku hanya menggelang. Dalam perjalanan pulang, di kaca spion, aku melihat sesuatu. Seperti bayangan perempuan berkebaya hijau duduk di jok belakang, tersenyum. Aku menoleh kosong, tapi bau melati masih mengikuti sampai rumah. Dan setiap aku mematikan lampu kamar, kadang aku mendengar suara gamelan halus seperti dari kejauhan. Ting, 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 balik Mr. N. Mas, tamat. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi di cerita-cerita lainnya yang lebih seru ya teman-teman. Wassalam.